Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kembali lagi dalam pembahasan soal persiapan ASAS 2023. Nah, kali ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai dengan 10. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Nah, pertanyaan ke-6 ini ditanyakan mengenai berikut adalah pernyataan yang tepat tentang koherensi. Nah, seperti bagaimana yang kita ketahui, koherensi ini sering sekali disandingkan dengan kohesi. Dan sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya koherensi ini adalah kepaduan. Jadi, jika ditanyakan berikut pertanyaan yang tepat tentang kepaduan paragraf, nah, maka kita baca satu persatu. Koherensi merupakan keterkaitan isi antar kalimat di dalam wacana. Nah, keterkaitan antar kalimat ini benar ya. Koherensi selalu memiliki tanda yang tersurat. Tidak, karena koherensi itu kadangkala mengenai maknanya. Koherensi termasuk bagian dari kohesi, bukan. Dia berdiri sendiri. Koherensi merupakan bukti keragaman gagasan dalam wacana. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang ini. Koherensi merupakan keterkaitan isi antar kalimat di dalam wacana. Nah, ini dia materi mengenai kohesi dan koherensi. Jadi jika ditanya tentang koherensi, maka yang ditanya adalah kepaduan makna. Dan pernyataan yang benar adalah adanya kepaduan antar paragraf. Untuk soal nomor 7, ini sama dengan soal sebelumnya, yaitu menanyakan mengenai kalimat yang tidak koheren. Ditunjukkan oleh nomor yang ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan jawabannya nomor 5, karena di awal dia menceritakan tentang bagaimana memelihara kupu-kupu yang indah, sedangkan pada kalimat 5 dia menjelaskan bahwasannya kupu-kupu itu dijadikan sebuah bros, jadi tidak padu dengan kalimat sebelumnya. Masih dengan materi yang sama jika Ananda ingin mempelajari kembali. Selanjutnya, soal nomor 8. Di sini ditanyakan, kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang agar kedua kalimat tersebut kohesif adalah kata, nah kita pelajari lagi, ingat kembali, kohesif itu adalah biasanya kalimat rujukan atau bisa juga mengenai konjungsi atau bagaimana memadukan kalimat tersebut sehingga berkesinambungan. Rumah itu bentuknya bundar, atapnya jerami, dan pintunya mungil. Titik-titik Honai, rumah adat suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Nah, kira-kira apa ya? Kalau namun kira-kira cocok tidak? Tidak ya, karena namun ini kalimat pertentangan, maksudnya konjungsi pertentangan. Itulah, ini cocok. Kenapa? Itulah Honai, rumah adat suku Dani di Lembah Baliem, karena dia menyimpulkan bahwasannya yang dikatakan tadi rumahnya bundar, atapnya jerami, pintunya mungil, jadi disimpulkan itulah. Nah, pada Honai ini tidak cocok, selain Honai, rumah adat ini tidak selesai kalimatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah itulah. Ini masih sama jika Ananda masih ingin mempelajari mengenai kohesi dan koherensi. Soal nomor 9, kita baca, kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor, udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Ini sama ya, kadar tersebut harus tetap terpelihara. Jadi yang ini kemarin sudah kita bahas, jawabannya yang pertama kalau yang fakta. Berikut mengenai fakta dan opini, Ananda bisa baca kembali di sini jika masih kurang paham. Selanjutnya soal nomor 10. Dua kalimat pendapat pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, di sini berarti yang ditanya adalah kalimat pendapat, yaitu kalimat opini. Nah, berarti kita cari mana kalimat yang opini di sini. Udara di Bogor terasa dingin. Nah, ini sebenarnya opini ya, karena belum tentu ya tingkat sensitivitas orang lain itu berbeda, jadi ada yang mungkin merasa dingin, ada yang merasa masih panas. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Ini juga subjektivitas, karena tergantung orang. Dinginnya suhu udara Bogor mencapai 24 derajat Celcius. Nah, karena ini bisa dibuktikan, ini berarti fakta. Berarti bukan yang nomor 3. Data tingkat suhu udara ini terdapat di papan informasi pengukur suhu di jalan-jalan besar di kota Bogor. Ini juga bisa dibuktikan, sehingga ini merupakan fakta. Jadi, dua kalimat pendapat yaitu 1 dan 2. Nah, berikut adalah
materinya jika Ananda ingin mempelajari materi ini kembali. Dan itulah tadi pembahasan soal nomor 6 sampai dengan 10. Semoga Ananda bisa memahaminya. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.